Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tasya Dwi Rahma and I'm from PBI 3B. So here I want to explain about understanding communication theories and models. So what are they? I already discussed about communication theory and model in my presentation. So, communication theory studies the scientific process of sending and receiving information. A communication model is a simple description of the communication process that shows the relationship between one component and other components. And according to Sereno and Mortensen, a communication model is an ideal description of what is needed for communication to occur. So here I will describe Laswell's understanding of communication theories and models. So what are they? Dikutip dari buku Komunikasi Massa, Suatu Pengantar pada tahun 2007 oleh Ardianto, Elvinaro dan teman-teman, Sereno dan Mortensen. Mereka menyatakan bahwa komunikasi merupakan gambaran suatu proses yang dibutuhkan dalam terciptanya komunikasi. And then, model komunikasi memberikan bentuk konseptual dari metode yang digunakan dalam komunikasi manusia, serta memberikan gambaran proses komunikasi dalam simbol-simbol. Simbol-simbol apa aja? Model komunikasi membentuk suatu pandangan dengan menyederhanakan komunikasi yang kompleks tanpa menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Penggunaan simbol, tanda, atau kata sangat berpengaruh dalam menggambarkan objek, teori, dan proses dalam komunikasi. So, model and theory, this is two things different, dua hal yang berbeda. Model menjadi fondasi suatu teori yang lebih kompleks sebagai penjelas mengenai teori dan sebagai saran untuk perbaikan konsep-konsep. Seperti itu. Okay, so here I already choose one journal about model dan teori komunikasi. The title is Model-model Komunikasi Linear. It is Jurnal Pendidikan dan Konseling by Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, and Najwa Aulia. So they describe about model komunikasi. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. By Lily Wery, 2011. By Lily Wery, tahun 2011. Next, model komunikasi juga merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. It is by Muhammad A. 1992. Muhammad A. 1992. Okay, so here we want to understanding about theory and model of communication according to experts. So first, Sereno and Mortensen, like I described before, they said that model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa aja atau apa saja yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Untuk terjadinya komunikasi diperlukan beberapa unsur, yaitu pengirim or the sender, penerima or the receiver, pesan atau informasi, media atau saran komunikasi, dan umpan balik or feedback. Number 2, B. Aubrey-Fisher. They said that model komunikasi or model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, model adalah teori yang disederhanakan. Third, Werner G. Severin and J. Mary Tankard Jr. They said that model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena itu, hubungan antara model dengan teori begitu erat. Model sering dicampur adukan dengan teori. Okay, that's all my presentation about communication theory and model by Sereno and Mortensen and Laswells. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.